Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu di acara pesantren Ramadan ya, dalam walaupun lewat daring ya. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar ya. Semoga kita tetap semangat walaupun belajar di rumah. Kita tetap berpuasa ya. Kita ingin mendapatkan pahala yang berlipat ganda insya Allah ya. Makanya dengan hari ini kita akan mengikuti kajian mengenai sedekah. Hari ini yang akan disampaikan adalah sedekah. Mungkin pengertian sedekah. Ya. Sedekah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan dari siapapun, semata-mata karena ingin berharap ridho dari Allah ya. Jadi syaratnya kita memberikan sesuatu adalah dengan ikhlas sebagai bukti dari iman seseorang ya. Itu pengertian sedekah. Dalam surat Al-Imran 134 ya, yaitu orang yang berinfak di waktu lapang maupun sempit ya. Jadi kita tetap harus bersedekah walaupun ya tadi kata Allah dalam ketika kita lapang atau ketika kita dalam keadaan sempit ya. Ketika kita lapang kita memberikannya lebih banyak, tapi ketika kita dalam keadaan sempit kita tetap harus juga memberikannya walaupun sedikit ya. Pengertian ya, jadi sedekah itu perbedaannya ada sedekah, ada infak, ada zakat ya. Zakat itu dikeluarkan, adalah zakat fitrah itu dikeluarkan pada bulan Ramadan. Ada juga zakat mal. Zakat mal itu dikeluarkan ketika kita mempunyai harta sudah mencapai nisab ya. Kalau infak itu memberikan materi memberikan kepada orang lain itu berupa harta. Kalau sedekah mungkin pengertiannya sama dengan infak, tapi tidak hanya materi saja, tetapi bisa juga dengan non materi. Seperti satu contoh sedekah yang lain, senyum adalah sedekah ya. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah ya. Makanya kita jangan cemberut kepada teman. Ketika kita bertemu dengan saudara kita, teman kita harus menyapa, bersenyum, mengucapkan salam gitu ya, karena di situ adalah sedekah ya bagi kita, sedekah yang sederhana, yang murah ya. Yang kedua, membantu orang tua adalah sedekah. Anak-anak, bagi kita semua kewajiban kita sebagai anak adalah membantu orang tua ketika orang tua membutuhkan bantuan kita. Makanya kita harus ikhlas membantunya, karena apapun yang kita lakukan tetap itu adalah merupakan amal kita, amal sedekah kita ya, membantu orang tua. Yang ketiga, memberi makan orang yang kelaparan adalah sedekah. Ketika kita jalan-jalan ya, di jalan banyak orang yang meminta ya, kalau kita ada, kita mampu, berikanlah walaupun sedikit. Kata Allah kan, kita saja memberikan orang yang berbuka puasa, berilah memberikan buka kepada orang yang berpuasa walaupun hanya dengan seteguk air, itu merupakan sedekah ya. Jadi tidak dinilai berapa besarnya, tetapi dinilai dengan keikhlasannya gitu ya. Terus dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 245, barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah atau menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dan Allah melapangkan rezeki kepadanya. Ya, ini jelas di dalam Al-Quran. Kalau kita rajin bersedekah, Allah akan memberikan kelapangan kepada rezeki kita dan akan melipat gandakan rezeki kita. Ya, jadi apapun yang kita keluarkan tidak akan hilang, tidak akan mengurangi harta kita. Ya, malah insya Allah akan ditambah harta kita berlipat ya. Tapi harus dengan syarat iman dan ikhlas gitu ya. Jadi tidak kita pengen saya keluarkan 100 pengen
kemudian besok balik 1.000, enggak ya. Tapi di situ kita ikhlas dulu ya. Itu Allah yang memberikan rahasianya. Kapan kita diberikan oleh Allah kita nggak tahu ya. Yang penting kita memberikan pada hari itu adalah ikhlas gitu ya. Terus kita lanjut dengan keutamaan sedekah. 1. Orang yang bersedekah dengan ikhlas akan mendapat perlindungan dan naungan arsy di hari kiamat ya. Jadi orang yang rajin bersedekah insya Allah akan mendapat perlindungan dan naungan ya di hari kiamat ya. Itu janji Allah ya, insya Allah ya. Kita semua insya Allah menjadi orang yang rajin bersedekah ya. Jadi kita ketika di situ di hari kiamat tidak ada yang bisa memberikan naungan kepada kita dengan harta yang kita keluarkan bisa menolong kita ya. Yang kedua, sebagai obat bagi bermacam penyakit. Penyakit baik penyakit jasmani dan penyakit rohani. Penyakit jasmani itu adalah penyakit fisik, penyakit rohani adalah penyakit hati ya, seperti kita kikir, iri, dengki dan sebagainya ya. Jadi dengan bersedekah insya Allah kita itu tidak senang dengan penderitaan orang lain, tapi kita membantu ya. Jadi kalau biasa membantu orang lain kita akan senang, hati kita bahagia ya. Yang ketiga, Allah akan melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Ya, seperti tadi dalam surah Al-Baqarah gitu ya. Jadi Allah akan melipat gandakan rezekinya ya. Jadi Allah akan melipat gandakan pahala ya orang yang bersedekah. Yang keempat, sedekah merupakan indikasi dari kebenaran iman seseorang ya. Jadi orang yang sudah yakin, orang yang beriman pasti dia akan ikhlas, dia akan berlomba-lomba ya mengeluarkan sedekah. Karena apa? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah ya. Kita semua harus terapkan pada diri kita semuanya ya, tangan di atas. Memberi lebih baik daripada kita meminta ya. Yang kelima, sedekah merupakan pembersih harta. Harta kita harus dibersihkan. Seperti baju yang kita pakai setiap hari pasti akan kotor. Makanya sama dengan harta ya. Harta kita kalau kita keluarkan infaknya, sedekahnya ya, sedekahnya kita keluarkan zakatnya, insya Allah harta kita menjadi harta yang suci, harta yang berkah ya. Yang keenam, sedekah merupakan tanda ketakwaan ya, seperti tadi disebutkan dalam surat ini, disebutkan surat Al-Baqarah ayat 2-3 kan. Dalikal kitabullah roibabil dalil muttaqin ya. Jadi ini kitab Al-Qur'an adalah kitab ya. Itu di dalamnya ya, kita harus yakin isinya ya, dan sehingga kita menjadi orang-orang, tujuan kita adalah menjadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa ya. Itu tujuan hidup kita, menjadi orang-orang yang bertakwa. Dengan sedekah insya Allah kita menjadi hamba Allah yang bertakwa ya. Yang ketujuh, sedekah adalah perisai dari neraka, api neraka, perisai atau pelindung kita dari api neraka. Makanya kan kita 3 amalan yang tidak akan putus pada diri kita, salah satunya adalah harta yang kita keluarkan di jalan Allah. Itu ya amalan kita yang terus mengikuti kita sampai hari kiamat. Itu adalah amalan kita itu ya, salah satunya ya. Itu manfaat sedekah ya. Insya Allah anak-anak semuanya bisa ya memahami materi ini dan kita bisa melaksanakannya walaupun kalian masih usia SD, masih usia sekolah ya, tapi kita dari semenjak kecil belajar untuk berderma, memberikan kepada orang lain, berinfak ya. Ketika kita diberikan jajan sama orang tua kita yang tadinya diberi 10.000 ya, yang 1.000 atau yang 500 rupiah sisihkan untuk infak, untuk sedekah, karena itu untuk keperluan kita juga ya. Janganlah kita menjadi orang yang kikir ya, yang tidak mau membantu orang lain yang kesusahan gitu ya. Itu mungkin materi pada pagi hari ini. Insya Allah anak-anakku bisa memahami ya. Tetap semangat dan sampai terakhir di bulan Ramadan kita dalam keadaan sehat walafiat, bisa menjalankan ibadah puasa dengan tenang ya. Mungkin Ibu akhiri pertemuan ini pada hari ini. Ibu tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.